pagi adik-adik. Kembali lagi di Minggu Gembira bersama pembina Sekami Katedral Medan dengan Kak Enya dan Kak Cila. Nah, sekarang kakak mau nanya nih, gimana kabar adik-adik di rumah? Semoga semua benar, sehat-sehat Kak. ya Kak Iya, Enya ya. amin, betul, Kak. Kita berharap adik-adiknya sehat semua. Iya. Oke, sekarang kita nanya nih, perkembangan sekolah adik-adik gimana? Oh iya, Pada masih daring atau luring nih ya? daring atau luring? Itu apa ya Kak maksudnya ya Kak? Daring itu berarti mereka belajarnya dari rumah. Oh. Kalau luring berarti mereka sudah belajar tatap muka di sekolah. Oh begitu ya Kak. Nah, aku nanya deh kayaknya sekarang luring apa daring? Udah ada yang luring juga sih Kak, cuman masih ada juga yang daring. Kalau adik-adik bagaimana? Iya, adik-adik gimana? Udah ada yang luring atau pada masih daring semua nih ya kayaknya Iya. ya? Sekarang Adik-adik lebih semangat mana nih, daring atau luring? Kalau Kak Cila bagaimana Kak? semangat luring dong Kak, karena Iya, ketemu jumpa teman-teman. benar Iya, sekali Kak. benar. Adik-adik pasti juga semangat ketika luring ya. Ketemu teman-teman, bahagia, berjumpa guru, semuanya begitu benar. sekali. Oke, Iya. gimana supaya semangat kita nih Kak? Iya, Kita benar, Kak. kita nyanyi dulu ya Kak Enya Oh, ya. boleh, Kita nyanyi Kak. sama adik-adik supaya kita mengawali Minggu Gembira nih lebih gembira Gembira lagi. lagi, benar. Oke adik-adik, siap-siap ya untuk nyanyi Yuk ya. adik-adik semangat semua Semangat. ya. Kita bernyanyi dengan judul apa Kak Cila? Hari ini kurasa bahagia. Kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan Minggu Gembira kita selanjutnya, kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Tapi kita tandainya dengan menggunakan lagu ya. Oke, Adik-adik Kak. di rumah ikutin kakak. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, 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 amin. Oke, sekarang hari ini adalah hari Minggu, Benar di sekali. mana hari ini adalah hari khusus yang kita gunakan lebih banyak untuk beribadah dibandingkan hari biasanya. Nah, yakni melalui misa dan melalui sekolah minggu atau bina iman anak, meskipun saat ini kita melakukannya secara online. Nah, adik-adik, mari kita bersikap dengan baik, mendengarkan dan mengikuti kegiatan kita hari ini dengan sungguh-sungguh. Sebelum itu, mari kita menyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami hingga saat ini. Kami berterima kasih karena masih diberikan kesempatan untuk mengikuti acara Minggu Gembira ini. Kami hendak mendalami sabdamu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati kegiatan kami hari ini, agar berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, Kak Enya dan Kak Cila mengingatkan adik-adik untuk menyiapkan apa, Kak? Menyiapkan buku Alkitabnya. Nah, kita siapkan kitab suci kita. Karena setelah ini kita akan melakukan pendalaman dan membaca kitab suci. Sebelum itu kita bernyanyi. Judulnya apa, Kak? Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang.
Iya Kak. Udah hampir 1 bulan ya Kak ya kita tidak berjumpa ya. Iya, tapi kan adik-adik selalu ikutin sekolah minggu sih Kak, Bener. meskipun dengan pembina yang berbeda. Benar, walau Kak Lena dan Kak Lina sudah lama tidak berjumpa langsung duduk seperti ini, tetapi kita selalu bertemu di dalam Hati. hati Tuhan, dipersatukan dalam hati Tuhan. Kak Lina, Aha. sebelum kita memulai bacaan hari ini, Kak Lina akan cerita nih sama Kak Lina kan berdua cerita. Aha. Nah, tetapi sebelum itu kita ajak adik-adik yuk. Ya, adik-adik udah dibuka Alkitabnya. Siap-siap dengan Ayo, kami sudah Alkitabnya. punya loh. Injil kita hari ini dari mana Kak Lina? Dari Markus 13 Yap, Markus 13 ayat 24 24 sampai 32. sampai 32. Kak Lena ulangin Markus 13 Mm-mm. 24 sampai dengan 32. Ayo, sudah dibuka Siap. belum? Sudah ketemu? Nah, ini udah ketemu nih Kak. Oh, udah ketemu. Iya. Kita juga udah ketemu kan? Ya adik-adik sudah dibuka, kita mulai baca ya. Nah, kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Ayo Kak, lanjutin Kak. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga pun tidak. Anak dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, saatnya kita berbagi cerita sama adik-adik. Nah, Kak, sebelum kita cerita, ada baiknya kita berdiri yuk. Yuk. Kayaknya kalau duduk itu rasanya ini, aduh, sayang ya. Ayo kita geser kali nah, geser. Adik-adiknya gimana? Udah bersemangat belum untuk mendengarkan cerita? Adik-adik, walau kakak di sini berdiri, adik-adik duduk aja, nggak usah ikutan berdiri. Nanti kalau berdiri kakak ajak joget di sini, mau ya? Kalina siap ya kalau Kalina ngajak joget ya? Siap, Kak. Tos dulu dong Kak, udah lama kita nggak tos ya. Siap. Yeay. Adik-adik, kakak mau cerita tentang burung pipit. Nah, pernah dengar burung pipit nggak? Yang kecil-kecil itu, Kak. Iya, kalau burung pipit itu suaranya pit 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 atau cerut 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 atau cerut cerut cerut. Kayaknya pit 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 pit. Makanya disebut dengan burung pipit ya adik-adik ya. Nah, tapi Tuhan Yesus hari ini bercerita tentang pohon ara juga, tapi tidak ada burung pipitnya, tetapi ada kaitannya sama pohon ara. Oh, Kak Lina. Iya. Nah. Burung pipitnya di pohon ara ya, Kak ya? Betul sekali. Wih. 100 buat Kak Lina dan Buat adik-adik adik-adik juga. juga. Ya. Nah, burung pipit ini tinggal di pohon ara. Nah, kalau adik-adik tahu, pohon ara sering disebutkan Tuhan Yesus di dalam kitab suci. Pohon ara itu sangat rindang dan buahnya manis sekali. Wih. Nah, pohon ini banyak tumbuh di daerah tempat Yesus dibesarkan. Nah, jadi karena saking rindangnya, burung-burung juga nyaman untuk tinggal di sana. Nah, ada satu keluarga burung pipit. Nah, dia tinggal sama mamanya dan 2 ekor burung pipit yang kakak beradik. Namanya siapa, Kak? Aduh, kita kasih nama aja yuk Kak. Ya, Kali ayo. namanya kita kasih siapa? Curut dan
Bagaimana kalau ke Curut dan nggak mungkin Ceret ya Kak ya? Gimana kalau kita kasih namanya dong. Curut dan Cirit? Cirit ya. Lucu Oke. nggak sih Kak? Boleh atau kita ganti? Boleh lah Kak. Terus apa dong Kak Lina? Curut dan Cirut. Oke, tapi bukan curut yang itu ya adik-adik ya. Nanti kalian jadi lapar. Jadi Curut dan Cirut. Cirut. Oke, kita sepakat ya. Nah, si kakak kita kasih namanya Curut adik-adik dan si adiknya namanya si Cirut. Cirut. Nah, setiap hari Curut dan Cirut selalu belajar buat terbang, diajari sama sang mama. Nah, tapi karena si Curut badannya lebih besar, akhirnya dia duluan bisa terbang. Nah, setiap hari si Curut lalu menertawakan si adiknya, dan adiknya ini tidak merasa sedih. Bahkan dia pengen, kakak bantuin saya, ajarin saya gitu. Kakak juga baik. Kakak juga baik Kak Lina. Dia juga bantuin adiknya, tapi karena mungkin badannya kecil, dia kewalahan. Oh. Dan sayapnya juga masih sangat kecil. Jadi pada saat dia terbang seperti ini adik-adik, tiba-tiba langsung melempem, jatuh. Nah, ditertawakan sama si kakaknya. Nah, Berarti saya kakaknya dong, nggak saya ketawa. atau Kak Lina ketawa gara-gara saya ya. Nah, setiap hari kegiatan mereka seperti itu. Nah, karena si Curut sudah merasa dia sudah bisa terbang, dia merasa aku ini sudah hebat dan aku itu pengen tinggal sendiri, tidak mau tinggal sama mamaku lagi. Akhirnya dia pindahlah ke pohon ara seberangnya dan akhirnya mereka bertetangga. Oh, jadi dia pergi gitu Kak? Pergi karena dia merasa, oh saya sudah dewasa. Oh. Saya sudah dewasa dan saya harus melepaskan diri dari mama saya. Begitu dia. Nah, akhirnya nggak apa-apa sih. Si Cirut juga sangat sabar dan dia tetap termotivasi dengan apa yang kakaknya lakukan. Nah, Bener. dia terus berlatih, tetapi memang dia harus benar-benar ekstra. Mungkin dia kurang makan protein dan karbohidrat. Mungkin dia milih-milih makan Kak. Iya, dia nggak mau makan sayur sih. Iya. Dia nggak mau makan sayur, terus dia nggak mau makan apa lagi ya? Buah-buahan. Buah-buahan, Dia susah. makannya yang enak-enak aja, milih-milih. Aku nggak mau Iya. makan ini, nggak mau makan Dia ini. makan gitu. KFC loh Kak Lina. Ah. Dia makannya KFC aja gitu. Aduh Mak, Pokoknya ternyata burung bisa makan KFC ya Kak ya. umpamanya loh Kak. Kita berumpama. Itu kayak jeruk makan jeruk dong. Iya. Nah, akhirnya pada suatu malam mulai dari sore, langit itu gelap sekali adik-adik. Terus mulailah datang hujan dengan petir yang kencang sekali. Wow. Nah, si Curut merasa, aduh, aku nggak peduli deh, aku kan sudah jago terbang. Nanti kalau pohonnya tumbang juga paling-paling aku bisa menyelamatkan diriku sendiri. Begitu kata si Curutnya. Akhirnya Tapi dia memilih. nggak ketakutan Kak sama Dia nggak petirnya? ketakutan karena memang dia udah jago terbang Kak Lina. Oh. Tetapi si Cirut dia merasa khawatir. Mamanya belum kembali. Akhirnya dia, aku harus mulai berlatih lagi. Aku harus menyiapkan diriku karena ini sudah hujan. Hujannya mulai gede dan gunturnya semakin kencang. Suara guntur bagaimana ya Kak ya? Jedar. Jedar gitu. Coba Oke. kita buat jedar Kak. 1, 2, 3. Jedar. Nah, begitu kira-kira adik-adik. Nah, akhirnya karena badannya semakin kuat, ranting-ranting yang kecil semakin bergoyang-goyang dan akhirnya sebagian ranting kecil patah dan akhirnya rumah mereka juga mulai goyang-goyang, Iya. digoyang-goyang sama Itu topan. rumahnya siapa Kak? Yang Curut atau orang tuanya? Si Curut dan si Cirut. Oh, sama-sama Dua-duanya. ya. Cuma kan karena si Curut sudah jago berenang, terbang, dia memilih untuk tidur saja adik-adik. Oh. Nah, akhirnya si Cirut pun mulai terbang. Dia tanpa dia sadari dia sudah terbang, sudah bisa terbang. Wih, keren hebat. Iya, dia tanpa menyadari dia sudah bisa terbang, Kak. Dan akhirnya dia sudah terbang di atas awan dan sudah tidak ada goncangan dan air hujan lagi. Kena petir nggak Kak? Enggak. Enggak. Wih, hebat. Karena dia kecil dan dia pintar Ciut, ciut gitu. Nah, apa yang terjadi dengan Curut? Karena Curut tidak berjaga-jaga, akhirnya pohonnya tumbang dan si Curut jatuh dan sayapnya itu basah dan akhirnya dia
kehujanan adik-adik. Wah, kasihan sekali. Iya, tetapi apa yang dilakukan Curut sama kakaknya? Ketika dia menyadari kakaknya jatuh, dia turun kembali, dia bantu sang kakak, dan akhirnya mereka berdua selamat dari topan. Yeay. Nah, begitu ceritanya adik-adik. Wah, Ya. ceritanya bagus ya Kak ya. Ceritanya menarik ya adik-adik. Nah, kira-kira Kak Lina, Mm-mm. apa yang bisa kita pelajari dari ceritanya ini, Kak? Oh, yang pertama itu kan si Curut yang besar itu kan yang paling besar ya Kak ya. Mm-mm. Dia itu udah bisa terbang dan Mm-mm. dia sombong Kak. Bener adik-adik, karena dia merasa dia sudah bisa, Mm-mm. akhirnya dia tidak mau belajar lagi ya Kak ya. Iya, terus dia langsung keluar dari rumah orang tuanya gitu Kak, mau tinggal Iya, sendiri. Bener, karena dia merasa sudah bisa dan dia lupa untuk berjaga-jaga bagaimana kalau misalnya topan datang. Sementara si Cirut dia selalu berjaga-jaga dan berhati-hati dalam setiap situasi. Nah, makanya akhirnya mereka selamat, tapi karena kasih Tuhan ada pada Cirut, akhirnya dia turun kembali ke bawah dan menyelamatkan si sang kakak si Curut. Nah, Iya. begitu Berarti si adik-adik. Cirutnya itu baik hati ya Kak ya. Berbaik hati seperti Kak Lena dan Kak Lina. Dan adik-adik di rumah Kak. Dan adik-adik di rumah juga berbaik hati. Kemudian yang kedua Kak, Mm-mm. si Cirut itu anak yang pantang menyerah, Semangat semangat 45. terus mencoba. Ya, merdeka Kak. Ya, mereka. Nah, semangat 45 dan dia terus berlatih. Begitu. Terus apa lagi Kak? Terus apa lagi ya Kak? Apa ya? lagi ya? Tidak mau anggap remeh terhadap Oh iya, dia tidak anggap remeh. Dia tahu berjaga-jaga kayak yang tadi dan Kakak dia bilang. tidak pernah merasa dirinya itu kerdil. Walaupun badan dia lebih kecil dibandingkan sang kakak. Berarti tidak minder ya Kak ya? Ya, dia tidak minder karena ada kuasa Tuhan yang selalu turun dalam hati dia. Jadi dia tidak pernah merasanya, aduh aku ini badannya kecil, sayapku masih kecil, aku tidak bisa terbang. Dia tidak pernah seperti itu dan tidak mau putus asa, tetapi percaya kalau Tuhan selalu menyertai. Iya, dan tetap berusaha. Benar, begitu adik-adik ceritanya. Nah, Kalina, kita sudahin ceritanya ya. Iya. Ya, karena kita yakin semuanya adik-adik yang ada di rumah akan tetap semangat dan juga tetap berjaga-jaga, Tetap supaya rendah hati, rendah tidak hati, sombong. tidak sombong dan selalu mau berlatih. Iya, benar berlatih. sekali seperti Nah. burung pipit. Ya, sama seperti ketika kita mau ujian juga harus tetap mau belajar. Walaupun guru tidak mengatakan minggu depan ujian, tetapi harus tetap Berjaga-jaga Kak. berjaga-jaga. Begitu Kalina. Iya, Ya. untuk yang udah pintar nggak boleh sombong. Ah, udah gampang ini, kecil ini, aku nggak mau belajar. Nggak boleh kayak Iya, gitu ya. Iya. Oke. Oke. Dadah. Dadah adik-adik. Nah, Nah, adik-adik, adik-adik. tadi udah pada mendengarkan pendalaman dan isi kitab suci pada hari ini Iya, kan? Gimana kalau kita nyanyi dulu deh sebelum masuk ke sesi apa Kak Enya? Sesi games. Sebentar lagi kita bakal sesi games. Kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu apa Kak Enya? Lagunya berjudul Hatiku Senyum Gembira dan Bahagia. Oke, selamat bernyanyi adik-adik. Hatiku senyum gembira dan bahagia karena kau bersamaku. 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 Hatiku senyum gembira dan bahagia, hendak kaki dan bercingkat karena kau bersamaku. Hatiku senyum gembira dan bahagia, hendak kaki dan bercingkat karena kau bersamaku. Hatiku senyum gembira
tanda kaki dan berjingkat, karena kau bersamaku. Hatiku senyum gembira dan bahagia, tanda kaki dan berjingkat, karena kau bersamaku. Hatiku senyum gembira dan bahagia, tanda kaki dan berjingkat, putar badan teriak hore, karena kau bersamaku. Hatiku senyum gembira dan bahagia, tanda kaki dan berjingkat, putar badan teriak hore, karena kau bersamaku. Hatiku senyum gembira dan bahagia, tanda kaki dan berjingkat, putar badan teriak hore, karena kau bersamaku. Hatiku senyum gembira dan bahagia, tanda kaki dan berjingkat, putar badan teriak hore, karena kau bersamaku. Karena kau bersamaku. Karena kau bersamaku. Oke adik-adik. Sekarang kita masuk ke sesi games. Kira-kira Oh, kita games. bakal main games apa Ya, ya jadi kayaknya? games kita kali ini itu adalah sambung lagu. Oh, sambung lagu. Lalu gimana mainnya kayaknya? Nah, peraturannya kalau dimulai dari KE-nya, Mm-mm. Kak Cila harus menyambung lagu dengan huruf terakhir yang KE-nya nyanyikan. Begitu, Oh, Kak. huruf terakhir ya kayaknya ya? Iya, benar sekali Kak Cila. Nah, adik-adik di rumah boleh nih dibantu kayaknya sama Kak Cila kalau misalnya nanti lupa dengan lagu-lagu anak-anak sekami. Iya, Begitu. bantu nanti ya kasih tahu misalnya huruf T apa lagu selanjutnya gitu Iya, ya kayaknya benar ya. sekali. Adik-adik di rumah juga boleh ya sambil kalau ada adiknya ikut bermain Atau juga. ada kakaknya Ada atau kakaknya. saudaranya boleh diajak bergabung Iya, mengikuti kegiatan bernyanyi. kita. Pokoknya kita happy-happy aja kayaknya Iya, ya. benar sekali. Oke, kita mulai gamesnya Oke. dimulai dari KE-nya. Oke. Silahkan. Ada satu sobatku yang setia. Ayo Kak Cila A. Oh, tahu Kak. Aku anak Katolik. Huruf K KE-nya. Kah? Apa kayaknya huruf K? Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Ha, ayo Kak Huruf Cila. H. Aduh, tunggu Kak, aku berpikir dulu. Ha, ayo Adik-adik adik-adik. bantu Kakak. Ayo huruf H. coba bantu. Ha, apa ya? Ha? Lagu apa ya? Oh, Kak, aku terpikir Kak. Ya, apa? Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Huruf M kayaknya. Ayo apa kayaknya? Apa Oh, kayaknya? ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Ayo Kak G. G. Aduh, Ayo. kayaknya apa? Adik-adik bantu Kakak Aduh, dong. susah nih huruf sebenarnya G. sepertinya G nih G. ya. Apa ya? Aduh, aku G. pikirkan dulu. Ah, aku tahu Kak. Gembala Pergilah cepat, cepat. Huruf T T. kayaknya. Apa kayaknya? Oh, telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti. Pasti I Kak, ayo Apa I. ya? Aduh sepertinya susah ini I. Adik-adik bantu Kakak. Kak Cila nih dari tadi nggak bisa terus ya minta bantuan terus Kak Cila. Iya, Kakak nggak tahu. Ayo Oh, I. ibu jari, Jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin. Cincin N berarti ya. N, apa Kak? Ayo. Oh ini saya tahu. Apa kayaknya? Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya. Oke Oke. deh kayaknya. Kayaknya seru kali games kita kali ini ya, Iya. walaupun sebenarnya lagunya nggak panjang-panjang ya kayak kita Iya. nyanyikan. Tapi adik-adik gimana nih? harusnya happy dong ya Kak Iya, dengan benar lagu sekali. kita. Kayak games kita juga harus berakhir di sini Iya ya, Kak, sedih kali ya. Kak, kayaknya cepet banget ya, baru Kan aja seru kali kita. sambung-sambung lagu. Iya. Jadi kita lebih tahu lagi apa aja lagu Lagu-lagu, sekali iya, ya benar kan. sekali. Hanya itu aja. Nah, adik-adik di rumah permainan dan games ini boleh adik-adik contoh juga loh. Jadi kalau adik-adik ketemu sama teman-temannya boleh bermain ini supaya lebih ingat lagi. Iya, apa aja Eh, lagu sekami iya, kita ya Kak. Jadi benar nggak itu sekali, aja yang Kak. dinyanyikan. Iya, Oke, benar sekali, kayaknya. Kak. Kayak Nah, kita
selesain game kita sampai di Iya, sini. benar sekali. Kita sudah sampai di rangkuman untuk kegiatan kita hari ini. Apa aja tuh Kak rangkumannya? Jadi kegiatan kita hari ini kita diajak untuk menjadi adik-adik dan anak-anak yang berhati mulia, rendah hati, tulus, tidak sombong, dan tidak iri hati. Oke adik-adik, Iya, benar sekali, sekarang Kak. kita akan menyampaikan doa permohonan kita. Kakak mau adik-adik ambil sikap yang manis, duduk yang baik, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Kita hening sejenak. Yesus yang Maha Kasih, kami berterima kasih kepadamu atas waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan sabdamu. Kini kami hendak menanggapi sabdamu lewat doa-doa permohonan yang akan kami sampaikan kepadamu. Ya Yesus, tambahkanlah iman dalam diri kami, supaya kami selalu patuh mengikuti teladan-Mu, hingga kami nanti boleh memperoleh upah sukacita dari-Mu di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus yang baik, ajarilah kami untuk senantiasa dekat denganmu dengan rajin berdoa dan rajin berbuat baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, ajarilah kami untuk menghormati dan bersikap sopan kepada semua orang, khususnya orang tua, guru, kakak, adik, teman-teman, dan semua orang. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus yang baik, ajarilah kami untuk memiliki hati yang tulus dan rendah hati, serta selalu ingat untuk menolong orang-orang yang tidak seberuntung kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendoakan doa yang telah diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu karena kami telah diberi kesempatan untuk mengikuti acara Minggu Gembira ini. Terima kasih juga ya Yesus atas sabdamu yang boleh kami terima pada hari ini tentang bagaimana menjadi seperti Engkau yang memiliki hati yang mulia, selalu rendah hati dan tulus dalam memberi. Semoga berkat kasih dan firman-Mu kami semakin terdorong untuk menjadi anak-anak yang tidak sombong, tidak suka pamer, suka menolong orang lain, menjadi anak yang rendah hati, dan selalu mengucapkan kata-kata yang baik dan lembut, supaya kami dapat menjadi seperti Tuhan Yesus yang baik hati. Tuntunlah kami selalu ya Tuhan, dan jadikanlah kami malaikat kecil-Mu yang membawa damai sukacita bagi semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara kita kali Iya, ini. benar kayaknya. Sampai jumpa lagi adik-adik di Minggu Gembira selanjutnya. Sampai jumpa. Jumpa. Bye-bye. Kita tutup dengan lagu Laskar Kristus. Selamat bernyanyi adik-adik. Bye-bye adik-adik. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar
tidak